Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Nilai seorang pria tidak diukur dari seberapa besar pengorbanannya untuk memenangkan seseorang yang jarang melihatnya. Hal itu diukur dari seberapa kejamnya ia melindungi standar-standarnya, energinya, tujuannya dan waktunya dari siapapun yang tidak pantas mengaksesnya. Wanita tidak secara hakiki jahat karena menilai pria secara berbeda. Mereka secara biologis terprogram untuk mencari pasangan yang memiliki nilai tertinggi yang tersedia. Dan jika kamu bertindak seolah-olah nilai kamu ditentukan oleh seberapa besar kamu bersedia menderita demi persetujuannya, kamu secara otomatis memberi isyarat kepadanya bahwa kamu sebenarnya tidak yakin memiliki nilai. Dan dalam logika ketertarikan yang brutal, dia meresponsnya dengan menarik diri, tidak menghormati, mengabaikan, atau menggantikan kamu. Kamu harus menjadi pria yang kehadirannya merupakan hak istimewa, bukan kewajiban. Lelaki yang begitu terpaku pada pertumbuhannya sendiri, misinya sendiri, kode etiknya sendiri, sehingga gagasan mengemis remah-remah emosi bukan saja memalukan, tetapi menggelikan. Kamu harus membangun kehidupan kamu seperti benteng, kokoh, berdaulat dan mandiri. Dan dia menambahkan sesuatu ke dalam kekaisaran itu, atau dia dengan lembut ditunjukkan gerbangnya. Berhentilah mengejar wanita yang menunjukkan ketidakpedulian padamu. Mulailah mengejar kebesaranmu sendiri dengan rasa lapar yang tak terhentikan, sehingga keberadaanmu memancarkan medan kekuatan yang dapat dirasakannya bahkan sebelum kamu berbicara. Dan bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Pertama, kamu menguasai pikiran kamu. Kamu memprogram ulang diri kamu setiap hari melalui buku yang kamu baca, mentor yang kamu dengarkan, dan teman-teman yang kamu ikuti. Tidak ada lagi dopamin tak berujung yang menelusuri story Instagramnya dengan harapan melihat sekilas dirimu terpantul dalam hidupnya. Tidak ada lagi pikiran yang terbuang sia-sia mengenai apa yang dilakukannya atau dengan siapa dia bersama. Kamu memfokuskan kembali setiap ounce energi itu untuk menjadi pria yang bertindak, disiplin, bijaksana, dan kaya. Kamu menetapkan hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak mengejar, tidak menunggu, tidak menoleransi ketidakhormatan, tidak memberi kesempatan kedua bagi orang yang pertama kali menghinamu. Kamu menjadi sangat jujur terhadap diri kamu sendiri. Kalau dia tidak berinvestasi padamu, kalau dia tidak mendekatimu dengan semangat yang sama seperti kamu mendekatinya, maka dia bukanlah orangnya. Dan bergantung padanya bukanlah kesetiaan, itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kamu meningkatkan tubuh kamu karena tubuh yang kuat adalah cerminan pikiran yang kuat. Kamu mendominasi keuangan kamu karena kebebasan datang dari kemandirian, bukan ketergantungan. Kamu mengolah tujuan kamu begitu dalam sehingga nilai kamu berlipat ganda, sementara tujuan dia, jika dia mengabaikan kamu, menjadi tidak relevan dengan lintasan hidup kamu. Berhentilah menangisi wanita yang mengabaikan kamu saat kamu masih tersedia, menjadi begitu tidak tersedia untuk hal-hal yang biasa-biasa saja, sehingga hanya jiwa-jiwa paling langka yang bisa melihat sekilas fokusmu. Pahamilah ini, maskulinitas sejati bukan hanya otot atau uang. Keyakinan yang diam dan tak tergoyahkan, itulah yang mengatakan, saya sudah cukup, saya selalu cukup. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, itu adalah kerugian kamu, bukan kegagalan saya. Dia akan pergi dengan bermartabat saat dia ragu-ragu. Itu tidak pernah menegosiasikan harga diri kamu. Ia tidak pernah meminta untuk dicintai, menjadi diri sendiri begitu sempurna, sehingga ketidakhadirannya tidak menimbulkan turbulensi apapun dalam misi kamu. Dan kamu harus menjalani kebenaran ini, bukan hanya sekadar mengatakannya. Kamu tidak dapat berpura-pura karena wanita secara biologis dirancang untuk mengendus secara selaras. Mereka tahu kapan seorang pria berpura-pura
dan kapan dia berpegang teguh pada harga diri yang tak tergoyahkan. Ketika kamu beralih dari memandangnya sebagai hadiah, menjadi memahami bahwa kamu adalah badai, matahari dan gunung, kamu berhenti takut kehilangan dan mulai memilih pasangan yang memberi nilai tambah pada kehidupan kamu yang sudah terpenuhi. Langkah-langkah tindakan praktis. Kamu bangun pagi-pagi dan mendominasi hari kamu bahkan sebelum dia membuka matanya. Kamu mengejar penguasaan suatu keterampilan atau profesi dengan intensitas seorang pria yang warisannya bergantung padanya. Kamu melakukan setiap percakapan, setiap interaksi dengan kesadaran diam-diam bahwa kamu sedang memeriksanya, bukan sebaliknya. Berhentilah menjelaskan diri kamu secara berlebihan. Kamu berhenti berdebat tentang tempat kamu dalam kehidupan siapapun. Kamu berhenti menerima hal minimum sebagai sesuatu selain penghinaan. Kamu mengembangkan hobi, minat, dan persahabatan di luar wanita sepenuhnya sehingga ekosistem emosional kamu tidak pernah tunduk pada keinginannya. Kamu memupuk sikap pantang menyerah yang berkata, "Aku menginginkanmu, tetapi aku tidak membutuhkanmu. Jika kamu tinggal, kamu menambah kehidupanku. Jika kamu pergi, kamu tidak mengurangi apapun darinya." Dan dengan melakukan hal itu, secara paradoks, kamu menjadi jauh lebih menarik. Tidak hanya bagi wanita, tetapi juga bagi dunia itu sendiri. Karena kelimpahan sejati mengalir kepada mereka yang tidak lagi mencengkeramnya dengan tangan putus asa. Kamu belajar dari setiap pengkhianatan tanpa menjadi pahit. Kamu memaafkan setiap sikap tidak hormat tanpa memperbolehkan masuk kembali. Dan kamu melangkah maju ke dunia dengan api di dada kamu yang tidak dapat dipadamkan oleh penolakan apapun. Ketika kamu berhenti memperlakukan wanita seperti dewa yang turun dari surga untuk memberkati kamu dengan validasi dan mulai melihat diri kamu sebagai pria langka dan bernilai tinggi yang kamu inginkan. Segalanya berubah, bukan karena wanita berubah, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menyerahkan mahkota kamu kepada seseorang yang tidak akan pernah bisa membawanya untuk kamu. Dalam hubungan, kamu berhenti berinvestasi berlebihan pada potensi dan mulai menuntut bukti, usaha, kesetiaan, rasa hormat, bukan sekadar janji, tetapi tindakan yang selaras dengan kata-kata. Dalam persahabatan, kamu menyingkirkan siapa saja yang menguras ambisi kamu, alih-alih menyulutnya. Dalam kehidupan, kamu beroperasi dari tempat kelimpahan yang tak tergoyahkan. Jika dia pergi, pintu lain terbuka. Jika mereka mengkhianati kamu, aliansi yang lebih baik sedang menunggu. Bila mereka meragukan kamu, pendapat mereka menjadi kebisingan yang tidak relevan di bawah laju takdirmu. Berhentilah menjadikan wanita sebagai agamamu. Berhentilah menawarkan jiwa kamu di altar persetujuan romantis. Bangunlah kuil di dalam diri kamu begitu tinggi, begitu sakral, sehingga hanya orang-orang yang layak yang diizinkan memasukinya. Beginilah caramu melepaskan diri dari wanita yang tidak menghargai kamu. Bukan dengan membencinya, bukan dengan mempermalukannya, tetapi dengan melampauinya begitu dalam sehingga kamu tidak lagi berbicara dalam bahasa emosi yang sama. Dan dengan berbuat demikian, kamu membebaskan diri kamu, bukan hanya darinya, melainkan dari setiap belenggu yang pernah kamu pasang pada diri kamu sendiri dalam upaya putus asa dan melelahkan untuk mendapatkan cinta orang lain. Kamu adalah hadiahnya. Kamu selalu menjadi hadiahnya. Sekarang bertingkahlah seperti itu. Nomor 3, putuskan semua kontak. Jika kamu masih bisa mengaksesnya, dia masih bisa mengendalikan kamu. Dan kenyataannya, satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan tidak meminta maaf sama sekali dan diam secara permanen. Memutuskan kontak bukanlah trik untuk membuatnya merindukanmu. Itu bukan taktik manipulasi. Ini bukan permainan untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Itulah tindakan terakhir dari rasa hormat pada diri sendiri, pemutusan hubungan yang tegas yang menentukan batas antara siapa kamu saat kamu menoleransi ketidakpeduliannya dan siapa kamu sekarang karena kamu menolaknya. Akan tetapi, sebagian besar pria tidak pernah berkomitmen penuh terhadapnya. Mereka menghapus nomornya, tetapi tetap menyimpan fotonya. Mereka berhenti berkirim pesan teks, tetapi masih menonton ceritanya. Mereka memblokirnya di satu aplikasi, tetapi memeriksa aktivitasnya di aplikasi lain. Itu bukan pelepasan, itu penipuan diri sendiri dengan optik yang lebih baik. Mari kita perjelas, selama dia ada di duniamu,
bahkan secara digital, kamu akan tetap terikat secara emosional padanya. Setiap kali kamu memeriksa profilnya, kamu memberi ilusi bahwa sesuatu masih bisa berubah. Setiap kali kamu menanggapinya dengan sekadar memeriksa pesan kamu melatihnya bahwa dia dapat memperoleh akses tanpa usaha, perhatian tanpa investasi, kendali tanpa komitmen. Dan jika kamu berpikir ini hanya berlaku pada situasi romantis, kamu salah. Lintah emosional ada dalam berbagai bentuk. Teman yang menguras kedamaian kamu, saudara yang memanipulasi rasa bersalah kamu, rekan kerja yang mengaburkan batas antara kepedulian dan kendali. Kamu memerlukan aturan yang tidak dapat dilanggar sehingga menjadi bagian dari identitas kamu. Aku tidak akan mempertahankan orang-orang yang memperlakuku seperti pilihan dalam hidupku. Jadi bagaimana kamu benar-benar memutuskan kontak dengan cara yang membebaskan kamu, bukannya menyiksa kamu? Pertama-tama kamu membuat keputusan yang permanen, bukan emosional. Ini bukanlah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu marah hari ini, atau karena dia menyakiti perasaan kamu kemarin. Ini adalah pengakuan bahwa tetap tersedia bagi seseorang yang tidak tersedia secara emosional adalah bunuh diri spiritual. Bangun setiap hari dan mengundang kekacauan untuk minum kopi dengan kedamaian kamu. Itu membiarkan ketidakstabilan orang lain menulis naskah untuk harga diri kamu. Jadi ya, blokir dia di mana-mana, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk melindungi kamu. Hapus riwayat obrolan, berhenti mengikuti, batalkan pertemanan, putuskan hubungan dengan orang-orang yang mengaktifkan kehadirannya di feed kamu. Dan kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Ini bukan tentang penutupan, ini tentang kejelasan. Penutupan adalah apa yang dicari pria lemah ketika mereka ingin orang lain membuat rasa sakit, mereka masuk akal. Kejelasan adalah apa yang diciptakan oleh pria kuat ketika mereka berhenti menunggu jawaban dan mulai menciptakan batasan. Pahamilah ini. Tiap kali kamu menanggapinya setelah kamu membuat keputusan untuk melepaskan diri, kamu tidak mengatur ulang koneksi. Kamu membuka kembali luka itu. Kamu menyerahkan pisau itu padanya dan memintanya untuk menusuk kamu lagi, berharap kali ini dia akan memegangnya dengan lembut. Dia tidak akan melakukannya. Dan itu bukan karena dia kejam, itu karena kamu masih mengajarinya bahwa penderitaan kamu tidak ada konsekuensinya, bahwa waktu kamu tidak ada nilainya, bahwa kedamaian kamu bisa dinegosiasikan. Setiap kali kamu membalas, kamu mengatakan padanya, kamu masih punya aku. Dan dia mendengarnya dengan keras dan jelas. Kamu ingin kekuasaan. Diam adalah pesan paling keras yang pernah kamu kirim. Bukan mengabaikan untuk menyakitinya, tetapi mengabaikan karena kamu telah tumbuh lebih dewasa darinya, karena kamu telah melihat di balik layar. Karena kamu akhirnya mengerti bahwa akses terhadap kamu bukanlah suatu hak, itu suatu hak istimewa. Dan jika hilang, tidak akan kembali lagi. Tidak saat mereka berubah, tidak saat mereka menangis, tidak saat mereka mengemes, hilang sudah. Tapi bagaimana kalau dia mengulurkan tangan? Bagaimana jika dia mengirim pesan di waktu yang tepat, mengatakan dia merindukanmu? Bahwa dia telah berpikir sehingga dia tidak menyadari apa yang dimilikinya. Itulah ujian terakhir. Itulah alam semesta yang memeriksa apakah batasan kamu nyata atau performatif. Itulah masa lalumu yang mengetuk pintu masa depanmu untuk melihat apakah kamu masih tinggal di sana. Jika kamu menjawab, kamu belum disembuhkan. Kamu menjadi sandera pada siklus yang sama, mengenakan penyamaran baru. Dia tidak merindukanmu, dia kehilangan kendali, dia tidak ingin kembali, dia ingin melihat apakah dia masih bisa. Kamu harus ingat bahwa orang jarang mengubah pola mereka. Mereka hanya belajar cara mengemasnya kembali. Dia mungkin kembali lebih lembut, lebih manis, mengucapkan kata-kata yang selalu ingin kamu dengar. Namun jika kata-kata itu tidak didukung oleh perubahan, itu hanyalah parfum beracun. Jangan meminumnya. Kamu ingin benar-benar melepaskan diri. Kalau begitu, kamu harus berhenti mengecek ponsel sambil berharap dia akhirnya mengerti. Kamu harus berhenti menguntit hidupnya melalui celah-celah media sosial seperti hantu yang berharap mendengar bisikan. Kamu harus berhenti memiliki argumen palsu di kepala kamu. Berlatihlah apa yang akan kamu katakan jika kamu memiliki kesempatan untuk menjelaskan sisi kamu. Kamu tidak perlu didengarkan. Kamu harus bebas. Dan kebebasan membutuhkan keheningan. Keheningan yang sesungguhnya
bukan keheningan yang menunggu untuk diganggu. Keheningan mutlak yang berkata, "Aku sudah menutup pintu ini, aku sudah menguncinya, dan aku sudah berjalan sangat jauh sehingga aku tidak bisa mendengarnya terbuka lagi, bahkan jika pintu itu terbuka lagi. Dan saat kamu diam, kamu sembuh. Bukan karena waktu berlalu, tetapi karena perhatian kamu, energi kamu, pikiran kamu, semuanya kembali ke rumah."